Hai MotoGP Mania, welcome back again bareng aku Gina di Azad Media. Di video ini kami akan bahas Moto3, khususnya Veda Ega Pratama. Yuk langsung aja simak kabar berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bayangkan jika ada pembalap yang sempat tercecer di posisi ke-20 saat latihan bebas kedua, gagal menembus 10 besar di sesi kualifikasi, tetapi justru berpotensi memberikan kejutan besar saat balapan. Kedengarannya mustahil? Bagi Veda Ega Pratama, itu justru sudah beberapa kali menjadi kenyataan. Moto3 bukan sekadar soal siapa yang tercepat dalam satu putaran. Moto3 adalah tentang strategi, keberanian, kemampuan membaca situasi, dan siapa yang mampu bertahan hingga lap terakhir. Karena itulah, meski akan memulai balapan dari posisi ke-13 di race Moto3 Jerman 2026, peluang Veda untuk finish di 5 besar masih sangat terbuka. Namun, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Apa saja? Mari kita bahas secara lengkap. From Indonesia, 17-year-old Veda Ega Pratama takes his first steps into the Moto3 world. Sesi Sabtu kemarin di Sachsenring memang bukan hari yang mudah bagi Veda Ega Pratama. Sebelum memasuki sesi kualifikasi, Veda mengalami kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Pada FP2 pembalap muda Indonesia ini bahkan sempat berada di posisi ke-20. Catatan waktunya belum cukup kompetitif dibandingkan para rival yang sejak awal sudah tampil agresif. Meski begitu, Veda tetap berhasil lolos langsung ke Q2 tanpa harus melalui Q1. Itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan, performanya masih cukup baik selama akhir pekan. Memasuki Q2, persaingan berlangsung luar biasa ketat. Maximo Quiles sempat membuka sesi dengan waktu tercepat. Namun tidak lama kemudian, Brian Uriarte, Alvaro Carpe, Adrian Fernandez, Marco Morelli, hingga Jesus Rio silih berganti memperbaiki catatan waktu. Sementara itu, Veda sempat berada di posisi ke-11. Sayangnya ketika para pembalap lain mulai memasang ban baru dan melakukan time attack terakhir, Veda gagal memperbaiki waktunya secara signifikan. Hasil akhirnya, Brian Uriarte merebut pole position dengan catatan fantastis 1 menit 24,880 detik. Hakim Danish tampil luar biasa dengan mengamankan posisi start ketiga, sedangkan Veda Ega Pratama harus puas mengakhiri kualifikasi di posisi ke-13. Lalu muncul pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang membuat Veda gagal menembus 10 besar? Jika melihat jalannya latihan bebas kedua hingga kualifikasi, ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab. Pertama, Veda belum menemukan setelan motor yang benar-benar ideal untuk karakter Sachsenring. Sirkuit ini memiliki banyak tikungan cepat dan perubahan arah yang sangat teknis. Sedikit saja setelan motor kurang pas, pembalap akan kehilangan banyak waktu di sektor kedua dan ketiga. Kedua, performa ban. Pada sesi penentuan, hampir semua pembalap menggunakan ban terbaik mereka untuk satu putaran cepat. Jika temperatur ban belum masuk ke kondisi ideal atau grip mulai menurun saat time attack, waktu yang dicatat akan sulit bersaing. Ketiga, slipstream. Di Moto3, efek mengikuti pembalap lain sangat besar. Banyak pembalap sengaja mencari towing agar mendapat tambahan kecepatan di lintasan lurus. Jika kehilangan rombongan atau mengambil timing yang kurang tepat, selisih 2 hingga 3/10 detik bisa langsung membuat posisi melorot beberapa peringkat. Dan terakhir, persaingan musim ini memang semakin ketat. Selisih waktu dari posisi 5 hingga posisi 15 seringkali hanya beberapa per 10 detik. Artinya, satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi turun drastis. Tetapi inilah kabar baiknya. Posisi start ke-13 sama sekali belum menutup peluang Veda untuk meraih hasil besar. Justru sejarah musim ini menunjukkan bahwa Veda sering tampil jauh lebih kuat saat balapan dibandingkan ketika kualifikasi. Beberapa kali Veda memulai balapan dari posisi tengah bahkan belakang, tetapi mampu menyalip banyak pembalap dan finish di kelompok depan. Artinya apa? Race pace Veda seringkali lebih baik dibandingkan one lap pace. Dan itu menjadi modal yang sangat penting menghadapi balapan hari Minggu. Jika melihat karakter Sachsenring, peluang menyalip memang tidak semudah di sirkuit lain.
Namun balapan Moto3 hampir selalu menghadirkan rombongan besar di grup depan. Selama Veda mampu menempel kelompok terdepan pada lap-lap awal, kesempatan memperbaiki posisi akan tetap terbuka. Menurut analisis kami, ada 3 kunci utama yang harus dijalankan Veda. Yang pertama adalah pemilihan ban. Ini menjadi faktor paling penting. Kesalahan memilih kompon ban bisa membuat performa motor menurun drastis di pertengahan balapan. Sebaliknya, jika strategi ban tepat, Veda justru bisa tampil semakin cepat saat pembalap lain mulai kehilangan grip. Yang kedua adalah start yang sempurna. Lap pertama akan sangat menentukan. Idealnya Veda bisa langsung naik beberapa posisi sebelum tikungan-tikungan awal selesai. Semakin cepat bergabung dengan lead group, semakin besar peluang bertarung memperebutkan posisi 5 besar. Dan yang ketiga adalah menghindari kesalahan. Moto3 dikenal sebagai kelas paling ketat, kontak antar pembalap, long lap penalty, hingga crash sering terjadi. Karena itu, Veda harus tetap tenang, fokus, dan tidak memaksakan manuver yang terlalu berisiko. Dan apabila mampu menjaga ritme hingga lap terakhir, hasil besar sangat mungkin diraih. Lalu, apakah target finish 5 besar realistis? Menurut kami, ya, target 5 besar masih realistis, tetapi bukan sesuatu yang bisa dipastikan. Alasannya sederhana. Veda sudah beberapa kali membuktikan mampu bangkit dari posisi start yang kurang ideal dan tampil kompetitif saat balapan. Start dari posisi ke-13 juga masih cukup dekat dengan rombongan depan jika ia mampu menjalani lap-lap awal dengan baik. Namun hasil akhir tetap akan dipengaruhi banyak faktor, seperti jalannya balapan, strategi ban, peluang menyalip, kondisi cuaca, serta terhindar dari insiden. Karena itu, finish 5 besar adalah target yang masuk akal untuk dikejar, meski tetap membutuhkan eksekusi balapan yang hampir sempurna. Bakal berjalan, ya bakal seru pastinya, dan ya saya akan lakukan yang terbaik buat besok, dan ya kita lihat besok. Mohon dukungan dan doanya untuk saya. Terima kasih. Jadi start dari posisi ke-13 memang bukan posisi ideal. Namun bagi Veda Ega Pratama, ini bukan pertama kalinya harus memulai balapan dari barisan tengah. Justru disitulah mental seorang petarung akan diuji. Jika strategi ban tepat, start berlangsung mulus, mampu segera bergabung dengan kelompok depan, dan terhindar dari kesalahan maupun insiden, peluang untuk membawa pulang hasil besar tetap terbuka. Race Moto3 Jerman akan menjadi ujian penting bagi Veda. Bukan hanya soal mengejar posisi, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Menurut prediksi kami, finish di 5 besar adalah target yang layak diperjuangkan. Kini semuanya akan ditentukan oleh aksi Veda di lintasan Sachsenring. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Veda Ega Pratama mampu menembus 5 besar atau bahkan memberi kejutan yang lebih besar lagi? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Veda Ega Pratama dan subscribe Azad Media agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Moto3 dan dunia balap.